Halo semua, kembali lagi dengan saya Putu Reza masih di Project Review dan ini adalah Samsung Galaxy S8. Sesuai judul videonya, saya sudah memakai ponsel ini selama kurang lebih 30 hari terakhir, di mana 3 minggu saya pakai sebagai daily driver atau ponsel yang umum dipakai dalam aktivitas sehari-hari, sedangkan 1 minggu lagi saya gunakan hanya sebagai perangkat multimedia saja. Diawali dari desain, sangat jelas bahwa ini adalah yang paling ditonjolkan Samsung Galaxy S8. Tidak cuma terlihat keren berkat kaca melengkung, punya fitur tahan air serta debu, dan masih memiliki headphone jack, Samsung juga menghadirkan layar besar dengan bezel yang begitu tipis. Untuk sekedar perbandingan, ukuran Galaxy S8 sekilas tampak kurang lebih sama dengan Galaxy S7 Edge, tapi ketika saling ditumpuk terlihat bahwa Galaxy S7 Edge punya bodi yang lebih lebar. Sedikit perbedaan tersebut ternyata berpengaruh besar pada kenyamanan ketika memakai ponsel ini. Meski sekali lagi punya ukuran yang tidak beda jauh, Galaxy S8 terasa lebih ringkas sehingga menggenggam serta bernavigasi dengan satu tangan terasa lebih nyaman dan mudah. Selain itu, Samsung juga masih menyertakan mode satu tangan yang kini bisa lebih mudah diaktifkan dengan melakukan swipe ke arah tengah dari sudut bawah perangkat. Ini jelas lebih praktis dibandingkan Galaxy S7 Edge yang harus menekan tombol home 3 kali secara cepat. Bicara soal tombol home, seperti yang sudah diketahui bahwa Samsung menghilangkan bentuk fisiknya yang dulu ada di bawah layar. Buat saya pribadi, perubahan yang ditawarkan Samsung ini adalah hal positif karena tidak cuma menunjang dari segi estetika, namun juga memberikan opsi mengaktifkan layar dengan melakukan double tap pada tombol home tersebut. Namun, meskipun keren dan fungsional, absennya tombol fisik home juga berimbas pada hilangnya kemudahan membuka kunci perangkat menggunakan sidik jari. Dengan memindahkan sensor pemindai ke lokasi yang menurut saya teramat tidak strategis karena sulit dijangkau, Samsung secara tidak langsung memaksa pengguna Galaxy S8 untuk menggunakan fitur keamanan lain seperti face recognition atau iris scanner. Jika harus memilih dari dua opsi yang baru saja disebutkan, saya akan lebih memilih untuk menggunakan iris scanner. Selain karena cepat, sensor yang ada juga dapat bekerja dengan baik saat berada pada kondisi gelap, beda dengan face recognition yang hampir tidak bisa dipakai. Balik lagi ke soal desain, fokus utama Samsung pada Galaxy S8 adalah menghadirkan layar besar dengan tetap menjaga ukuran perangkat. Jadi tentunya nggak lengkap kalau melewatkan bahasan soal kualitasnya. Pada Galaxy S8 dan S8 Plus, panel Super AMOLED masih tetap menjadi andalan Samsung dengan ukuran 5,8 dan 6,2 inch. Resolusi maksimalnya ada di angka 2960x1440. Namun, saya lebih memilih menurunkannya satu tingkat untuk menunjang daya tahan baterai. Untuk yang ini nanti akan saya bahas lebih lanjut. Soal tampilan rasanya nggak perlu dipertanyakan lagi karena ya nggak ada yang bisa dikeluhkan dari kualitas layarnya. Namun yang saya rasa lebih patut diulas adalah bagaimana dengan rasionya yang tidak umum. Buat yang belum tahu, baik Galaxy S8 atau S8 Plus punya layar dengan rasio 18,5:9, bukan 16:9 yang sudah lebih banyak hadir pada ponsel lainnya. Ketika melihatnya pada kondisi bernavigasi seperti di menu, layar benar-benar kelihatan keren karena tampak memenuhi hampir seluruh bagian depan perangkat. Namun saat membuka aplikasi, ini bisa dibilang agak tricky. Pada kondisi default, aplikasi mainstream seperti WhatsApp, Twitter, dan lain-lain sudah dioptimalkan untuk rasio yang ada. Tapi buat diketahui juga bahwa ada sebagian kecil aplikasi yang kurang nyaman dipakai pada mode full screen khususnya di bagian game. Seperti pada Clash Royale atau Injustice 2 misalnya, sebagian tampilan game akan terpotong seperti contoh berikut. Next, ke soal hardware, Galaxy S8 versi resmi di Indonesia ditenagai prosesor Exynos 8895 yang didukung RAM 4GB. Lalu untuk kapasitas penyimpanan internal ada 64GB yang masih bisa ditambah microSD yang sayangnya masih pakai slot SIM card kedua dan bukan slot dedicated. Soal kemampuan menjalankan berbagai aktivitas, performa ponsel ini tentu saja sangat bisa diandalkan. Mau dikasih yang standar tentunya nggak masalah, begitu pula dengan aktivitas yang lebih intens. Cuma ternyata ada momen di mana Galaxy S8 tiba-tiba nge-lag. Yes, nge-lag. Nggak sering sih dan nggak sampai mengganggu juga, tapi cukup ngagetin aja untuk ponsel sekelas ini. Salah satu yang paling saya rasakan adalah ketika memainkan game Injustice 2. Awalnya saya mengira hal tersebut karena memang ada yang salah dengan gamenya, mungkin belum optimal atau sebagainya. Namun pas dicoba di ponsel lain, ternyata mulus-mulus aja. Untuk yang penasaran, ini dia contohnya.
Untuk kemampuan baterai, Samsung Galaxy S8 tidak bisa dibilang bagus, tapi ya nggak jelek juga. Pada pemakaian harian sebagai daily driver, Galaxy S8 bisa standby hingga 21 jam dengan screen on time di kisaran 4,5 jam. Tapi seperti yang tadi sudah saya sebutkan, resolusi layar berpengaruh dan pada setelan tertinggi, screen on time Galaxy S8 punya selisih sekitar 1 jam lebih boros. Sekarang berlanjut ke soal software Galaxy S8. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video unboxing, ponsel ini berjalan pada Android Nougat yang telah diberi kustomisasi tampilan. Secara default, Galaxy S8 hadir tanpa app drawer, namun seandainya saja ada yang lebih suka rasa klasik seperti ini, Samsung tetap menyediakan opsi buat mengaktifkannya. Masih soal software, pada Galaxy S8 dan S8 Plus, Samsung memperkenalkan Bixby yang merupakan asisten virtual buatan mereka sendiri. Ketika launching, fitur ini tampak begitu menjanjikan sampai-sampai Samsung memberikan tombol dedicated yang ada di sebelah kiri perangkat. Tapi apa benar demikian? Jawabannya simple aja, yaitu sebenarnya fitur ini nggak banget. Selain karena fungsi fitur yang sangat minimal, fitur ini juga sama sekali tidak bekerja sebagaimana mestinya. Salah satu yang menurut saya paling jelek adalah Bixby Vision. Kalau dilihat dari demonya, fitur ini sebenarnya keren karena memungkinkan memotret objek lalu mengidentifikasinya, baik itu tempat atau sebuah barang. Namun sayangnya sekali lagi itu cuma keren di demonya aja. Untuk fitur scan lokasi, objek yang difoto haruslah yang benar-benar ikonik agar bisa dikenali, seperti Marina Bay Sands di Singapura ini contohnya. Sedangkan untuk mengenali barang, saya sih nyerah banget sama fitur ini karena hampir nggak pernah benar. Parahnya lagi, fitur Bixby Vision ini bahkan tidak bisa mengenali box perangkatnya sendiri atau ponsel Samsung lainnya, paling tidak yang saya miliki. Kesimpulannya, fitur Bixby sementara ini adalah hal yang tidak berguna pada Galaxy S8. Jadi patut ditunggu bagaimana langkah Samsung untuk nantinya memperbaiki fitur tersebut agar bisa berguna sesuai ekspektasi awal. Dan untuk yang terakhir sekaligus bagian favorit saya dari perangkat ini adalah kameranya. Meski secara sepintas tidak ada perubahan megapiksel untuk kamera belakang, Samsung tetap melakukan peningkatan dengan memasangkan sensor baru plus software pemrosesan gambar yang lebih baik. Sedangkan untuk kamera depan kini ada resolusi 8 megapiksel plus autofocus yang bikin selfie atau vlogging jadi lebih asik. Buat tampilan antarmuka serta fitur pada aplikasi kamera, sekilas tidak banyak berubah dibandingkan Galaxy S7. Namun tetap ada beberapa hal yang berbeda dan menurut saya merupakan hal yang positif. Pertama, tentu saja adalah tombol shutter yang kini bisa digeser-geser untuk zoom in atau zoom out yang memudahkan navigasi satu tangan. Kedua, ada tambahan tombol Bixby Vision plus stiker yang lebih asik kalau dipakai menggunakan kamera depan. Lalu yang ketiga, sekaligus favorit saya adalah focus picking yang oke banget di mode manual. Untuk hasilnya, saya pribadi sangat suka dengan foto yang didapatkan lewat Galaxy S8. Karakteristik foto yang tajam dengan warna bersaturasi tinggi masih bisa didapatkan lewat kamera ponsel ini. Kemampuan low light-nya juga mengalami peningkatan dari segi warna yang lebih baik. Daripada panjang lebar, langsung aja lihat sendiri foto-foto yang saya dapatkan lewat kamera belakang dan depan Samsung Galaxy S8.
Kesimpulannya, Samsung Galaxy S8 adalah ponsel yang luar biasa di berbagai sektor. Tidak cuma tampil keren di luar, performanya juga sudah sangat bisa diandalkan untuk menunjang berbagai macam aktivitas. Cuma yang cukup disayangkan, penempatan pemindai sidik jari plus Bixby yang sementara ini nggak guna jadi hal-hal yang merusak kesempurnaan dari ponsel ini. Sebelum mengakhiri video ini, saya mau coba jawab satu pertanyaan yang cukup banyak saya terima dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, yaitu layakkah melakukan upgrade dari Samsung Galaxy S7 S7 Edge ke Galaxy S8? Dari pandangan saya sebagai seorang pengguna Galaxy S7 Edge dalam waktu 1 tahun terakhir, menurut saya upgrade dari Samsung Galaxy S7, S7 Edge atau flagship lain yang sudah keluar pada tahun 2016 adalah hal yang sekali lagi menurut saya tidaklah worth it. Kenapa? Karena peningkatan yang ditawarkan oleh Samsung Galaxy S8 bukanlah sesuatu yang signifikan lebih baik jika dibandingkan flagship yang sudah ada. Jadi seandainya saat ini kamu tidak merasa mendesak untuk membeli handphone dan masih bisa menahan diri, menurut saya baiknya uangnya disimpan dan ditahan sampai nanti ada Galaxy Note 8, iPhone terbaru atau mungkin flagship lain yang bisa hadir dalam waktu dekat. Namun seandainya saat ini memang kamu butuh ponsel Android baru yang bagus banget dan uangnya pun sudah ada, maka Samsung Galaxy S8 dan S8 Plus adalah dua alternatif terbaik yang ada di pasaran saat ini. Oke, saya rasa sekian aja review untuk Samsung Galaxy S8. Terima kasih banyak udah nonton, dan jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik like dan menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Putri Reza pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day.